Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Rizal Fatima, NIM 11 dari Blok 9 Praktikumsil akan menjelaskan mengenai registrasi dan juga digitasi peta. Jadi yang pertama itu adalah registrasi peta. Jadi caranya adalah dengan eh, pertama kita akan buka folder baru, kemudian ada muncul seperti ini blank map. Nah, setelah itu kita okekan saja. Nah, setelah diokekan, kemudian kita akan registrasi yaitu customize, kemudian toolbars untuk memunculkan tools atau alat-alat yang ada di ArcGIS ini. Jadi ada 3D Analyst, Advanced Editing, Draw, kemudian Editor, Georeferencing, kemudian Layout. Selanjutnya adalah Standar dan juga Tools. Nah, kemudian setelah itu kita klik Customize lagi, kemudian kita klik Extensions. Nah, kemudian kita checklist semuanya, lalu kita close. Nah, setelah itu kita akan masuk ke eh, registrasi UTM. Caranya adalah dengan klik ya, layers, klik kanan, kemudian properties. Selanjutnya koordinat sistem, kita pilih yang WGS 1984. Jadi projected coordinate system yang pertama. Kemudian kita klik UTM. Kemudian WGS 1984. Selanjutnya kita pilih sesuai dengan eh, daerah kita. Nah, daerah saya itu adalah eh, Kabupaten Binjai yang berada di north dari Katulistiwa, yaitu tepatnya ada di 47N. Kita klik 47N. Nah, kemudian untuk meletakkan di favorit, kita bisa klik kanan, kemudian klik add to favorites. Nah, kemudian kita okekan. Nah, selanjutnya kita akan mendigitasi peta. Jadi hal yang pertama adalah kita harus memasukkan peta. Jadi caranya adalah yang pertama dengan klik kanan layers, kemudian add data. Selanjutnya kita akan pilih foldersnya. Kita pilih connect to folder. Kemudian kita cari tempat kita menyimpan foldernya tersebut. Data C, praktikum sil. Nah, kemudian kita okekan. Oke. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Petanya kita klik, kemudian kita add. Nah, kita okekan saja. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mendigitasi peta dengan penyesuaian koordinat. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita bisa klik add control points. Kemudian ini kita perbesar, terus kita zoom in, kita paskan. Nah, pada titik 1 kita input X dan Y. Yang pertama X-nya adalah 438098. Dengan Y 404991. Lalu kita okekan, klik OK. Nah, kemudian untuk mengembalikannya kita bisa klik kanan kemudian zoom to layer. Nah, akan muncul seperti ini setelah kita kasih tanda titik. Kemudian kita akan membuat juga di bagian bawah, di bagian sini. Caranya juga sama. Kemudian akan muncul dua tanda plus seperti ini di UTM yang sudah kita kunci. Nah, setelah itu tanda kalau kita udah berada di UTM yang betul adalah kita bisa melihat UTM di sebelah kanan ArcGIS-nya. Kemudian kita akan masuk ke mendigitasi peta yang selanjutnya dengan memasukkan batas administrasi. Jadi caranya yang pertama adalah dengan klik layers,
Nah, kemudian kita harus merubah dulu menjadi georeferencing-nya itu menjadi update. Kita update georeferencing. Nah, akan muncul seperti ini di sini. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke membuat batas administrasi, yaitu caranya adalah dengan klik katalog. Klik katalog, kemudian kita klik ini. New, kemudian new, lalu kita bisa klik shapefile. Kita buat batas administrasi. Batas administrasi, kemudian poligon, lalu kita edit pakai UTM yang tadi. Oke, kita okekan. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, cara selanjutnya dilakukan adalah dengan mengklik judul pada layers, klik kanan, kemudian edit features, start editing. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini di sebelah kanan, di katalog, kemudian kita klik, lalu kita klik lagi poligon. Nah, lalu kita bisa mulai membuat batas administrasinya. Caranya adalah dengan setelah muncul tanda tambah seperti ini, tanda plus seperti ini, kita bisa klik di bagian yang mau kita buat poligonnya seperti ini. Nah, kemudian akan kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk menutup 3 daerah ini kita bisa klik 2 kali di akhir. Nah, maka akan terbentuk poligon seperti ini dari 3 daerah yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kita bisa ubah warnanya menjadi hollow. Oke. Nah, setelah itu kita bisa reshape tool. Jika kita ingin reshape feature tool, jika kita ingin merapikan garis yang ada pada daerah yang udah kita poligon tadi. Misalnya kita mau membereskan garis yang ini, kita bisa klik reshape tools, kemudian kita ambil dari sini, yang kita tarik ke sini, kita klik tarik ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Nah, kemudian garis ini, maka garis ini akan terlihat lurus gitu. Nah, selanjutnya kita akan membagi daerah ini menjadi 3. Caranya adalah dengan cut polygon tools. Sama seperti tadi saat kita membuat poligon yang pertama. Nah, setelah daerah ini sudah terbagi menjadi 3, kemudian kita bisa stop editing. Nah, atau kita bisa cek dulu apakah sudah benar. Nah, sudah benar, sudah terbentuk, sudah kelihatan bentuknya. Kemudian kita bisa stop editing. Yes.
Kemudian kita akan membuat jalan. Jadi cara untuk membuat jalan adalah dengan sama seperti tadi, katalog, kemudian kita pilih foldernya, new, shapefile. Nah, kita jadi jalan. Jalan itu garis atau polyline, kemudian kita edit UTM-nya, lalu oke, kemudian kita oke kan. Nah, setelah itu kita bisa klik jalan, klik kanan, kemudian edit features, start editing, jalan, kemudian kita pilih line. Nah, kita pilih 3 jalan aja. Jadi ini adalah jalan yang pertama. Sama seperti tadi, tinggal kita klik 2 kali aja untuk memberhentikannya. Terus kita akan pilih jalan yang kedua dan yang ketiga. Setelah kita pilih 3 jalan, kita bisa seperti tadi juga kita edit jalannya, kita edit warnanya, warna merah, kemudian ketebalannya 2 misalnya, lalu kita okekan saja. Nah, setelah itu akan muncul, kita bisa stop editing. Yes, nah kira-kira bentuknya sejauh ini adalah seperti ini. Yang merah-merah adalah jalan, nah seperti ini. Kemudian lanjut kita akan membuat sungai. Cara membuat sungai itu sama seperti membuat jalan. New, shapefile. Nah, kali ini adalah sungai. Polyline. Kemudian kita edit dulu UTM-nya. Oke. Selanjutnya kita okekan saja. Nah, sungai tadi tinggal klik kanan, kemudian edit features, start editing. Kita klik sungai. Nah, ini adalah sungai. Kita bisa pilih beberapa sungai. Jadi ini adalah sungai yang pertama. Sama kayak tadi, tinggal kita tarik garis aja. Kita sesuaikan aja garisnya. Seperti ini kita kunci. Nah, begitu juga dengan sungai-sungai kedua dan sungai ketiga. Nah, sama seperti jalan tadi, kita bisa ubah warna sungai. Nah, sungai kita ubah warnanya jadi warna biru ya, sungai pada umumnya. Kemudian kita kasih ketebalan. Oke, nah kita. Kemudian kita bisa melihat bentuknya di sini. Nah, kemudian kita bisa stop editing sungainya. Nah, yes. Terakhir kita akan membuat titik. Jadi titik itu caranya masih sama dari katalog. Kemudian kita pilih new. Setelah itu shapefile. Tapi kali ini kita ganti titik. Titik. Poin udah benar. Kemudian edit. Jadi UTM 47N. Oke. Kita okekan lagi. Nah, kemudian setelah itu kita pilih beberapa tempat yang akan kita kasih titik. Yang pertama kita edit features, start editing, titik, kemudian poin kita klik, terus kita pilih beberapa titik, 1, 2, 3. Sama seperti tadi, titik juga bisa kita ganti-ganti bentuk atau warnanya. Bisa kita pilih circle ini, kita pilih warna ungu misalnya, pink misalnya, pink. Kemudian kita okekan saja. Oke. Setelah itu kita bisa stop editing. Yes. Nah, setelah itu kita bisa melihat peta kita yang sudah jadi jauh.
Nah, beginilah hasil dari peta digitasi peta kita. Nah, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita bisa simpan petanya, kita save as. Tuh, save. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.